Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amalia Dwi Rizky Apriliani dengan NIM 2388201072. Saya mahasiswi semester 4 dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun akademik 2024-2025. Materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu tentang konsep dasar pembelajaran. Salah satu tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Unes MPD. Poin yang pertama yaitu perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran mengalami perkembangan pesat dari masa ke masa, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan pendidikan. Secara historis, perkembangan media pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa tahap. A. Era tradisional sebelum abad ke-20. Pada era ini, media pembelajaran masih sangat sederhana, terbatas pada alat bantu fisik yang digunakan dalam proses mengajar. Contohnya yaitu yang pertama, papan tulis dan kapur digunakan sebagai alat utama dalam menyampaikan materi. Yang kedua, buku cetak sebagai sumber utama referensi belajar. Yang ketiga yaitu alat peraga sederhana seperti globe untuk pelajaran geografi dan abakus untuk matematika. B. Era media audio visual awal hingga pertengahan abad ke-20. Teknologi mulai berkembang dan media pembelajaran tidak hanya mengandalkan teks tertulis, tetapi juga gambar, suara, dan video. Contohnya yang pertama, overhead projector atau OHP digunakan untuk menampilkan transparansi berisi materi pembelajaran. Yang kedua, radio pendidikan mulai digunakan untuk menyebarkan informasi dan pelajaran jarak jauh. Yang ketiga, film dan televisi pendidikan seperti program edukasi yang ditayangkan di saluran khusus. C. Era digital akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Perkembangan teknologi komputer dan internet membawa perubahan besar dalam media pembelajaran. Contohnya yang pertama, CD atau DVD interaktif yang berisi materi pembelajaran dalam bentuk multimedia. Yang kedua, PowerPoint dan presentasi digital yang memudahkan penyampaian materi secara visual. Yang ketiga, internet dan e-learning seperti Moodle dan Google Classroom yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh. D. Era teknologi modern, abad ke-21 hingga sekarang. Teknologi semakin berkembang dengan adanya kecerdasan buatan atau AI, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, dan pembelajaran berbasis aplikasi. Contohnya yang pertama, aplikasi mobile learning seperti Duolingo untuk belajar bahasa atau Ruang Guru untuk pelajaran sekolah. Yang kedua, ada augmented reality digunakan untuk menampilkan objek 3D dalam pelajaran sains atau sejarah. Yang ketiga, ada virtual reality digunakan dalam pembelajaran simulasi, misalnya untuk latihan bedah di dunia medis atau eksplorasi planet dalam astronomi. Poin yang kedua, peran guru dan perkembangan media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran mengubah peran guru dari sekedar penyampai informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Berikut adalah beberapa peran guru dalam menghadapi perkembangan media pembelajaran. A. Sebagai perancang pembelajaran. Guru harus mampu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Contohnya, yang pertama, guru bahasa Indonesia menggunakan aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia online untuk meningkatkan keterampilan kosakata siswa. Yang kedua, guru matematika menggunakan GeoGebra untuk mengajarkan konsep geometri secara interaktif. B. Sebagai fasilitator dalam penggunaan teknologi. Guru harus membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab. Contohnya, yang pertama, guru memberikan arahan tentang mencari informasi yang valid di internet menggunakan sumber terpercaya seperti Google Scholar. Yang kedua, guru mengajarkan siswa tentang etika digital seperti cara menghindari plagiarisme dan menggunakan sumber dengan benar. C. Sebagai motivator dan inovator. Guru harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan inovatif dengan memanfaatkan media pembelajaran yang modern. Contoh yang pertama, guru menggunakan game edukatif berbasis kuis untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, guru memanfaatkan video interaktif di YouTube untuk menjelaskan materi secara lebih menarik. Poin ketiga, klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsinya sebagai berikut. A. Media visual.
media yang hanya mengandalkan indera penglihatan untuk menyampaikan informasi. Contohnya yang pertama, gambar dan poster untuk menjelaskan konsep dalam sains atau biologi. Yang kedua, peta dan diagram dalam mata pelajaran geografi atau sejarah. Yang ketiga, slide PowerPoint untuk menyampaikan presentasi materi secara sistematis. B. Media audio. Media yang hanya mengandalkan suara untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Contohnya yang pertama, podcast pendidikan seperti podcast guru belajar yang membahas strategi mengajar. Yang kedua, rekaman cerita audio dalam pembelajaran bahasa untuk meningkatkan keterampilan mendengar. Yang ketiga, radio pendidikan seperti RRI Edukasi yang menyajikan materi pelajaran jarak jauh. C. Media audio visual. Media yang menggabungkan unsur gambar dan suara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya, video animasi pendidikan seperti animasi sains di kanal YouTube Crash Course. Yang kedua, film dokumenter seperti National Geographic untuk pelajaran biologi dan lingkungan. Yang ketiga, televisi edukasi seperti program belajar dari rumah di TVRL. D. Media interaktif digital. Media yang memungkinkan interaksi antara siswa dan materi pembelajaran secara digital. Contohnya, e-learning platform seperti Google Classroom, Edmodo, atau Moodle. Yang kedua, aplikasi edukasi seperti Ruang Guru dan Zenius. Yang ketiga, game edukasi seperti Minecraft Education Edition untuk eksplorasi dan kreativitas. E. Media berbasis lingkungan. Media pembelajaran yang memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan sekitar. Contohnya, observasi lapangan misalnya mengunjungi museum atau situs sejarah. Bisa juga eksperimen laboratorium seperti praktikum sains di sekolah. Atau studi kasus di masyarakat misalnya dalam pembelajaran sosiologi atau ekonomi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.